Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yadfa'u anna balayahu wa niqamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma kana wa ma yakun wansur liwa'ana hatatil watani fil alamin waj'alna wa dhurriyatana wa man ahabbana fika minal mujahidin al mukhlisin al maqbulin al muqarrabin indaka ya rabbal alamin. Amin amin bikum fayakun. Amma ba'du. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Setelah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Selaku khotib siang hari Jumat yang mubarak ini, ingin berpesan kepada kita semua, lebih-lebih kepada khatib sendiri. Mari kita suburkan, kita tambah terus kekuatan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan iman takwa ini akan bisa mengakhiri kita, atau dengan kata lain bisa dibawa di dalam ujung umur kita menjadi husnul khatimah yang insya Allah akan menemani kita nanti di akhirat atau di dalam surga. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, kali ini khatib ingin mengingatkan kita kembali tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah yang sering kita kirim kepada saudara-saudara kita, malahan kepada para nabi, tidak hanya kepada nabi kita dan sahabat-sahabat beliau dan umat-umatnya, tetapi kepada seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam dengan keluarga dan anak-anak beliau, kemudian para nabi yang lain juga dengan semua keluarga dan umat-umat mereka. Kenapa ini yang ingin kita sampaikan? Karena sering sekali kita sebut kadang-kadang yang akan kita kirimkan, yang akan kita berikan. Dan kita dianjurkan, terutama yang mimpin biasanya, Al-Fatihah. Apa sebenarnya yang dimaksud? Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhirnya waladhdallin. Karena dia 7 ayat, jadi seharusnya ini
sekedar husnuzon saja. Biasanya kadang-kadang yang mengajak, yang memimpin kita, belum mulai kita membaca Al-Fatihah itu, atau baru awalnya saja, baru kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, akan masuk ke ayat-ayat berikutnya sudah Al-Fatihah lagi. Itu yang membuat saya bertanya kadang-kadang, sekalipun saya tetap husnuzon bahwa mereka yang mengajak kita membaca itu dengan utuh sudah membacanya, sekalipun mungkin ya kecepatannya yang saya sendiri sulit mengukurnya, sulit mengikutinya. Karena apa? Kadang-kadang baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang dilanjutkan tawassulnya, mungkin li sahibil hizbi dan lain sebagainya, nah ini menimbulkan pertanyaan. Sekalipun tetap kita husnuzon bahwa dia sudah membacanya, tetapi secara ukuran, apalagi kalau dia kita ikuti dengan perintah Allah yang warattilil Qur'ana tartila, membaca dengan tartil. Itu tartil itu artinya dengan tenang dan berurutan huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya, mungkin sifatnya, mungkin juga mat-matnya. Tetapi apa yang terjadi, karena dari ukuran, ya mungkin karena saya ada kekurangan, mungkin tidak bisa secepat itu, tetapi sekurang-kurangnya 15 sampai 20 detik kalau saya ukur yang paling cepat membaca Al-Fatihah itu. Tapi ini sering sekali terjadi. Kalau saya kebetulan berdekatan dengan yang bersangkutan, mungkin memimpin, saya tanyakan atau saya minta kepada mereka, mari coba seperti apa Fatihahnya yang begitu cepatnya itu, yang mungkin ya hanya beberapa detik, yang menurut ukuran saya itu sudah tidak tepat seperti itu membaca. Apalagi Al-Fatihah itu 7 ayat, mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. Ini yang sering sekali terjadi, apalagi karena di awal-awal acara biasanya kita seperti itu. Nah itu sebabnya kan gak ada salahnya kalau kita bareng-bareng membacanya. Yang paling saya khawatirkan, yang paling saya takuti, nanti kalau mereka yang kita niatkan, yang kita kirimkan itu menuntut, apalagi Rasulullah sendiri, di Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wali sairi ikhwanil, semua para nabi dan sahabat-sahabatnya yang kita kirimkan, tetapi justru pada saat Al-Fatihah sesuai dengan ukuran yang mereka baca, mungkin hanya waladhdallin aja yang dibaca, atau secepat-cepatnya mungkin mulai dari siratal lagi. Itu bukan Al-Fatihah, satu ayat dari Al-Fatihah. Sedangkan kita minta Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah dengan utuh, mulai dari awal sampai akhir. Ini saya ingatkan, kalau saja nanti kita tidak ingin di akhirat kalau ada tuntutan, kalau mereka nanti menuntut, kamu dulu di dunia ngajak orang ngirimkan saya Al-Fatihah, tapi kamu nggak pernah membacanya dengan sempurna, hanya akhirnya atau mungkin awalnya doang. Nah ini yang sering sekali kadang-kadang, itu yang membuat saya sering kadang-kadang, ya ini saya tradisikan, saya budayakan kalau boleh dikatakan demikian. Kalau terhadap murid-murid saya yang ngaji, itu saya wajibkan mereka membaca secara utuh
dengan Fatihah yang seindah-indah dan sebagus-bagusnya sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan perintah Allah yang mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan dan dengan tenang. Nah, ini gambarannya, itu sebabnya saya sering sekali saya ingatkan, kalau saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya minta coba saya dengar Al-Fatihah. Ternyata dia juga belum bagus betul bacaan Al-Fatihahnya. Kok begitu cepatnya dia membacanya itu. Baru selesai Al-Fatihah yang pertama, nyusul Al-Fatihah yang kedua. Sampai akhirnya timbul pertanyaan di dalam hati kita. Bacanya ke Fatihah ini atau ndak walaupun doang. Kemudian dia susul dengan Al-Fatihah berikutnya. Nah, ini yang sering sekali saya sampaikan, ya terutama tentunya yang ada di hadapan saya, yang secara umum mungkin di masjid pernah juga saya sampaikan. Dan alangkah indahnya kalau kita bareng bersama-sama berjemaah membacanya, mungkin apa yang kita niatkan itu akan secepat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau doa kita atau permintaan kita mungkin jarang diberikan, itu sering di ujung-ujung. Karena apa? Kita tidak betul-betul melakukannya, kita tidak benar-benar cara kita membacanya, sehingga sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia enggak utuh. Mungkin dari iyyaka na'budu doang, atau mungkin yang paling cepat itu saya dengar, karena ada yang saya dengar hanya wadadhdallinnya doang. Nah, ini masyarul muslimin rahimakumullah. Itu sebabnya kita ingatkan, terutama kepada diri saya tentunya, mari kita baca dia setiap yang kita niatkan itu dengan utuh. Kalau perlu, kalau di ma'had atau di mana-mana, saya suruh berikan mereka mic 1 supaya dia langsung sambut. Begitu dia Al-Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya. Jadi supaya kita bersama-sama, karena kita ingin jangan ada tuntutan nanti di akhirat. Nah, kalau hanya ujungnya yang kita baca. Nah, kalau mereka, apalagi kalau dia mengatakan di jami'il ulama'il amilin, nah berarti ulama semuanya nanti akan nuntut. Mana Fatihah yang kamu janjikan dulu di dunia kamu bacakan kepada. Nah, bisa jadi seperti itu karena semuanya akan tercatat. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan, dilafazkan dari perkataan itu tidak ada yang bisa disembunyikan, kecuali ada di sampingnya malaikat raqib atid. Ma'syarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan tentu untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Dan mari kita baca dia Al-Fatihah itu dengan seutuhnya, dengan sebagus-bagus dan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati fil usbu'i yawma 'id wa wafaqal muwazabata 'ala salatiha kullu 'abdin sa'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asta'izu bihi minal wuqu'i fi asbabil wa'id. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan yatazawwadu bihal musafirul ba'id. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan wajtanibul fawahisha ma zahara minha wa ma batan وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه الكريم وأمركم إرشادا لكم وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء والصدق والوفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بالخيرات ومن يلي ثم على بقية التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك إنك حظا ونشيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطها أو ضر تكشفها أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.